Buat sebagian orang yang suka kerja di mana aja, portabilitas adalah sesuatu yang udah harus banget. Termasuk dari penggunaan gadget-gadget yang kecil, tipis, praktis, dan tentunya gampang dibawa kemana-mana. Buat gue sebagai seorang content creator yang kerjaannya tuh sering ngetik buat konsepin suatu konten, gue sangat bergantung pada keyboard. Keyboard yang enak dipakai ngetik bisa bikin ide gue keluar dengan lebih mudah karena fokus gue tuh bener-bener fokus ke apa yang gue ketik. Jari-jari gue sudah dimanjakan oleh keyboard yang enak. Mechanical keyboard memberikan sensasi typing yang beda banget dengan yang namanya membran keyboard. Tapi beberapa mechanical keyboard tuh agak ngeselin karena punya ukuran yang cukup gede, agak repot buat dibawa kemana-mana, dan di sisi lain karena kerjaan gue banyak ngetik, banyak keys yang gak gue pakai di keyboard yang ukurannya gede. Sampai akhirnya gue jadi jatuh cinta sama layout compact seperti 60 dan 65%. Salah satunya layout 60% yang ada di Dalxa M64 Classic. Secara looks ini memang bukan layout 60% favorit gue, karena gue lebih suka sanggan layout atau bahkan WKL. Tapi M64 Classic ini asik buat produktivitas karena kalau mau pencet arrow nggak perlu tekan kopling, arrownya dia tuh dedicated cuy. Dengan ukurannya yang compact dan overall quality-nya yang bagus, M64 Classic ini asik buat diajak kemana-mana. Tapi ada sedikit masalah kalau ngomongin portabilitas, yaitu M64 Classic ini tidak bisa wireless. Jadi setiap gue pakai dimanapun ya harus bawa kabel dan colok kabel. Mungkin itu menjadi salah satu alasan Rexus merilis M64 Ultimate baru ini yang pastinya bisa wireless. Bridgingnya panjang banget ya. So, mengikuti penamaan Rexus di lineup Dalxa keyboardnya bahwa kalau ada embel-embel Ultimate ini berarti dia punya 3 koneksi. Jadi si M64 Ultimate ini bisa Bluetooth dengan 3 slot device yang disimpan di ZXC dengan 1 buah saklar di bawah untuk nyala matiinnya. Koneksi Bluetoothnya ini standar Bluetooth keyboard aja sih, kalau buat ngetik-ngetik biasa ya aman-aman aja. Tapi emang kalau dipakai buat main game berasa cukup delay, terutama game-game MOBA gitu. Makanya kalau mau gaming pakai M64 Ultimate dengan mode wirelessnya, mendingan colok dongle 2,4 GHz-nya aja. Di sini jadi berasa banget lebih cepat dan mungkin mendekati koneksi wired-nya. Tapi sayangnya karena case-nya M64 Ultimate ini sama dengan M64 Classic, jadi dia tuh nggak punya tempat penyimpanan dongle-nya. So kalau mau dibawa-bawa paling dongle-nya dibiarin aja colok di laptop kita karena dongle-nya juga kecil sih, harusnya bakalan aman-aman aja. Selain upgrade konektivitas dari M64 Classic, si M64 Ultimate ini juga punya keycaps yang baru tapi nggak bener-bener baru. Jadi keycapsnya dia tuh masih sama-sama PBT die-sub dengan kualitas yang oke banget. Tapi sekarang di versi Ultimate ini dia pakai cherry profile, bukan lagi XDI profile kayak di versi klasiknya. Dan yang agak unik di sini adalah penggunaan font juga alignment-nya karena dia tuh masih pakai font dan alignment yang sama dengan XDI profile-nya. To be honest, awalnya agak aneh lihat cherry profile yang pakai center alignment dan font gede-gede ala keycaps bulat-bulat. Tapi lama-kelamaan, it's fine. Yang jelas bagi gue sebagai duta cherry profile, dia ini jadi berasa lebih nyaman dari M64 Classic karena masalah profile keycapsnya aja. Selain itu yang baru di M64 Ultimate ini adalah soal switch-nya. Kalau di M64 Classic kita dapat opsi Gateron Red, Yellow, Brown, dan Blue. Sekarang di M64 Ultimate ini varian switch-nya ada 3 cuy. Ada Gateron Red, Gateron Yellow, dan juga JWIC T1. Untuk Gateron Red dan Yellow mungkin udah pada tahu juga ya bahwa mereka berdua itu merupakan switch linear. Terus kalau nggak salah sih Rexus pakai varian Full Milky Housing dan Pro Series. Jadi udah preload. Sedangkan untuk si JWIC T1 merupakan salah satu switch tactile budget buatan JWK yang feel-nya nendang banget. Dan juga preload. Nah untuk M64 Ultimate yang ada di gue ini adalah varian JWIC T1. Karena emang gue request dikiriminnya untuk varian JWIC T1. Meskipun memang di M64 Ultimate ini Rexus pakai JWIC T1 yang full black housing. Jadi RGB-nya tuh cukup minim banget keluarnya. Tapi sebenarnya atau PCB-nya dia tuh south facing, yang mana RGB backlight-nya tetap aja bakalan lebih jelek daripada north facing. Kelebihannya ya tentu saja south facing ini nggak akan interference dengan cherry profile. Jadi buat gue sendiri nggak masalah sama sekali karena yang pertama gue agak jarang buat nyalain RGB per key. Terus yang kedua JWIC T1 tuh kan ada beberapa varian ya, ada yang versi smoky juga. Tapi sebenarnya yang smoky tuh RGB-nya juga masih cukup malu-malu ya. Maksudnya nggak kayak ngebandingin JWIC T1 full black housing lawan KS9 gitu kan, itu jauh banget. Dan secara suara gue memang lebih suka JWIC T1 yang full black housing, jadi nggak masalah sama sekali. Memang paling PR-nya tuh kalau mau ngelihat indikator pas pairing Bluetooth-nya, soalnya RGB-nya tuh bener-bener minim banget, bisa kelihatan cuman dari bagian sela-selanya doang. Itu pun kalau kalian milih varian JWIC T1. By the way, PCB-nya ini kurang lebih sama aja dengan M64 Classic. Dia tuh hot swap universal 5 pin menggunakan Gateron hot swap socket. Dan seperti yang tadi udah gue bilang, dia ini south facing. Selain dari hal-hal tadi, si M64 Ultimate ini juga sekarang bawaannya udah pakai PC plate, bukan lagi steel plate kayak di M64 Classic.
Ya walaupun PC plate di Tremon ini nggak bikin flex, tapi lumayan lah bikin suaranya nggak ngebosenin kayak steel plate yang hampir semua keyboard pre-built pakai. Dan tentu saja bottoming out-nya jadi tidak seharsh kayak si steel plate. Terus untuk dampener di sini kita dapat case foam yang lebih tipis dari M64 Classic dan kita juga dapat platform sama kayak M64 Classic. Typing test dulu yuk. Jadi untuk feel-nya ya kurang lebih mirip-mirip kayak M64 Classic, hanya beda di bottom out-nya aja dikit gara-gara dia pakai PC plate. Sedangkan untuk suaranya menurut gue lebih enak dari M64 Classic dan tentu saja ini gara-gara switch, keycaps profile dan juga plate yang memang beda dari versi klasiknya. So untuk harganya Rexus seperti biasa ngadain promo launching cuy. Jadi M64 Ultimate ini harganya ada di Rp1.021.000 dan untuk 40 orang pembeli pertama nih ya bakalan dapat free Daxa QLED cable yang warnanya ungu. Gua lupa nama colorway-nya apaan. Nanti kalau promonya udah habis balik ke harga normal ada di Rp1.049.000. Seperti biasa linknya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Ya, so overall yang berubah dari M64 Classic Ultimate ini ada di konektivitasnya yang jadi 3 mode, keycapsnya jadi cherry profile, plate bawahnya jadi PC plate, dan pilihan switchnya yang lebih bagus-bagus. Maksudnya lebih menarik. Ya, M64 Ultimate ini rasanya jadi lebih sempurna dari segi portabilitas kalau dibandingkan dengan versi klasiknya karena dia bisa wireless. Maksudnya kalau mau dibawa kemana-mana jadi enak, nggak perlu mikirin kabel Type-C, nggak perlu colok-colok sana sini, udah bener-bener tinggal konekin Bluetooth aja atau pakai dongle 2,4 GHz-nya. Yang penting baterainya ada. Mungkin ada yang berpendapat juga bahwa kalau mau seportable itu ya bisa aja kan pakai mechanical keyboard low profile atau ambil keyboard membran yang bisa ditilep-tilep. Ya memang, tapi gue udah pernah nyobain dua jenis keyboard tersebut dan menurut gue tetap aja feel-nya tidak bisa menggantikan feel dari mechanical keyboard normal. Atau mungkin buat kalian para pecinta desktop yang simple minimalis pengen keyboardnya compact nggak ada kelihatan kabel di meja, kalian juga bisa ngelirik si M64 Ultimate ini. Jadi segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.